Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di MTA Cabang Karangpandan 1 yang beralamat Gerdu RT 1 RW 11 Kelurahan Karangpandan dan Kecamatan Karangpandan. MTA Karangpandan 1 didirikan pada tahun 1982. Semula ada 10 orang yang mengaji di cabang Matesih. Kurang lebih sebanyak 10 orang itu tadi merencanakan, karena sudah bisa istiqomah dan mujahadah, kemudian merencanakan akan membuka cabang di Karangpandan sendiri. Untuk kepengurusan yang pertama itu ketua cabangnya adalah Bapak Nur Hidayat, kemudian sekretarisnya Bapak Sutarto. Bapak Sutarto itu pada tahun 1994 itu meninggal karena kecelakaan, akhirnya juga diganti. Kemudian bendaharanya yang pertama itu dulu adalah Mas Rohmat Sumali. Kemudian sekarang ketua cabangnya adalah saya mulai tahun 1987. Kemudian digantikan pada saya, diamanati pada saya sampai sekarang ini. Kemudian sekretarisnya Bapak Suwandi SPD, kemudian bendaharanya Bapak Suwanto. Kemudian ada seksi-seksi yang kita bentuk di cabang Karangpandan ini adalah seksi sosial, seksi donor darah, seksi pembantu umum, dan juga seksi-seksi yang lain. Kegiatan di cabang Karangpandan ini adalah masuknya pada hari gelombang 1 itu pada hari Kamis, kemudian pada gelombang yang kedua itu gelombang 2 itu masuknya hari Selasa, kemudian remaja masuknya hari Ahad, dan juga TPA habis duhur hari Ahad. Keberadaan Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran Cabang Karangpandan dimulai dari warga sekitar kami atau warga Karangpandan yang mengaji ke cabang Matesih. Saat itu belum Matesih 1, yaitu tahun 1980. Pada saat itu tahun 1980 itu perjalanan ke Matesih itu harus jalan kaki, sehingga kalau berangkatnya memang ada kendaraan umum, namun ketika pulang sekitar 5:30 itu sudah tidak ada kendaraan. Maka dari itu teman-teman berinisiatif untuk mengusulkan Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran di Karangpandan ini. Kebetulan saat itu diresmikan secara kecil-kecilan di salah satu rumah warga di Dusun Teladak, Desa Karangpandan.
ketika kita punya inisiatif menyelenggarakan pengajian, maka kelompok yang ada di Karangpandan sekitar 15 itu memang menyampaikan kepada warga masyarakat sehingga bisa mengikuti secara rutin dan silih berganti. Jadi saat itu memang didominasi anak-anak muda. Saat itu saya berusia 20 tahun. Ketika kita belum punya tempat pun tidak punya, di saat itu di rumah salah satu warga harus pindah ke salah satu masjid karena memang di warga itu sudah tidak menghendaki. Sedikit ada beberapa reaksi keluarga yang salah satunya ngaji tapi keluarganya belum. Ini ngapunten dalamnya jadi ginake. Oh ngaten, dalamnya ajeng dipun ginakaken ki Mbak. Nggih. Oh nggih. Kalau begitu marilah pengajian diakhiri. Alhamdulillah. Ngapunten Ustaz wau Bapak ngendikane kados ngoten dados rumahipun mboten kepareng kagem pengawasan nggih saged pindah wonten panggenan ingkang sanes Ustaz. Ngapunten. Oh nggih, mangke insyaallah nanti akan kita usahakan untuk tempat-tempat yang lain untuk pengajian gelombang atau pengajian kelompok. Oh nggih. Sehingga kita meminjam salah satu masjid yang kita sholat jamaahnya di situ. Dapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu pun tidak begitu lama. Sekitar tahun 1982 kita yang tadi terdiri dari warga yang hampir semuanya hanya salah satu yang menjadi pegawai ya, lainnya adalah ya pekerja biasa atau bahkan masih sekolah itu membeli tanah yang ditempati di majelis satu ini karena kita alhamdulillah Allah beri kemudahan. Saat itu juga memang suka dukanya karena memang belum kerja, beli tanah seluas 200 lebih ini semacam sok ben sing nggoni sapa karena yang ngaji kan belum banyak saat itu. Warga Yayasan Majelis Tahfiz Al-Quran awal itu kan muda-muda lah, itu bapak-bapaknya, ibu-ibunya belum ada yang ngaji. Lah, tantangannya diantaranya ada yang orang tuanya diintimidasi atau dipengaruhi oleh salah satu pejabat yang mempengaruhi sehingga pasang atau berkurang dan tambahnya warga. Ngaji, Pak. Ngaji opo itu aneh opo? Ngaji Quran Sunnah, Pak. Wis rasa ngaji-ngajinan. Kok kayak nganai-nganai ngono. Lah kan wong urip kan butuh ngaji, Pak. Ngaji opo? Ora enek manfaate. Ya bekal iso ben wis anu sekolah pinter ya bakale kepenak uripe le. Ngaji niku angsal ilmu agama, Pak. Lah ilmu agama mengke ingkang nyelametaken kita mengke wonten akhirat. Wis ora usah ngaji-ngajinan, pokoke sesuk wis rasa ngaji. Nggih, Pak, nggih. Wis kono. Upaya kita untuk mengembangkan pengajian saat itu dimulai dari mengundang orang tua yang ngaji itu kan tadi saya katakan belum ngaji lah, kita undang ketika setelah bakdo itu namanya halal bihalal lah, itu kita undang terus kita beri penjelasan, setelah kita beri penjelasan terus kita bersepakat bagaimana kalau kumpul kayak gini bisa diteruskan. Saat itu alhamdulillah sebagian besar orang tua yang mungkin dalam bentuk pengamalan di kehidupan keluarga itu dirasakan membawa manfaat, orang tua yang kita ajak itu sebagian besar hampir mengikuti sehingga jadilah yang namanya gelombang sesepuh. Suka dukanya
generasi awal itu saya ceritakan, memang pernah ketika kita berpikir ingin memiliki majelis ini, kita harus meminjam uang untuk bagaimana bisa membeli tanah yang seluas 200 meter ini, yang sehingga itu tahap itu kita lalui beberapa tahun. Terus mau membangun pun bagaimana kebersamaan, keinginan atau tekad atau giroh warga itu luar biasa. Jadi kita mencari batu ke sungai yang harus menaikkan dari lereng itu cukup berat, yang alhamdulillah di sela-sela kita membantu orang tua, kita istilahnya nyicil beli mencari batu dan lain sebagainya, dan sistem pembangunan ini pun juga biasa. Jadi kita tidak punya uang cash, kita menyanggupkan, Allah beri kemudahan, kelebihan uang kita. Walaupun demikian, walaupun itu dirasakan sesuatu yang mungkin secara dohiriyah itu berat, tapi karena dorongan ingin ikut mengembangkan dakwah di wilayah Karangpandan, yang saat itu memang Karangpandan ini adalah kehidupan masyarakatnya jauhnya dari Quran dan Sunnah. Inilah kekuatan yang bisa mendorong bahwa apa yang dialami saat itu memang bisa dirasakan saat ini. Kita alhamdulillah perkembangannya luar biasa, perkembangan secara kuantitas kita terus berkeinginan kualitas pun bisa kita jaga, dan kita bergerak sebagaimana bergeraknya Al-Quran mengajak kita bergerak. Dan alhamdulillah kita senantiasa dibimbing dan kita senantiasa mendapatkan arahan-arahan, sehingga insya Allah apa yang dijalankan di Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran ini sesuai dengan apa yang dikehendaki pendiri Majelis Tafsir Al-Quran Pusat. Tanah yang didirikan untuk cabang Karangpandan ini adalah 225 meter persegi. Itu dibeli pada tahun 1986. Kemudian dibangun pada tahun 1988. Ini di gedung ini. Ini hanya luasnya 225 meter persegi. Kemudian karena yang ngaji itu lebih banyak dan sudah tidak muat, kemudian membeli tanah yang seluas 1.700 meter persegi yang bertempat di Tokuning, Karangpandan. Dan sekarang sudah dibangun gedung mulai tahun 2013 kemarin sampai sekarang, namun kantornya belum bisa dibuat karena situasi. Kalau di gedung ini yang seluas 225 meter persegi ini hanya ada 1 kantor dan 3 kamar mandi dan 1 aula dan 1 kantor untuk UB, itu di gedung ini. Kemudian kalau yang di gedung yang baru ini baru ada ruang dapur sama aula.
kemudian juga MCK-nya ada 5 tempat. Untuk maisah di cabang Karangpandan juga bermacam-macam maisahnya. Maisahnya antara lain di fotografer juga ada, dan juga warung makan, dan juga ayam bakar. Dan juga bengkel juga ada. Fotokopi juga ada. Dan sebagian besar adalah buruh petani. PNS juga ada sebagian PNS. Alhamdulillah kerjasama antara Majelis Tafsir Al-Quran Cabang Karangpandan dengan warga sekitar, alhamdulillah tidak ada permasalahan kalau sekarang. Walaupun dulu ada permasalahan, namun permasalahan sedikit bisa diselesaikan dengan baik. Kegiatan sosial itu donor darah, kemudian pembagian sembako, kemudian korban, dan juga ada SAR di Karangpandan, juga ada anggota SAR-nya. Tentang kerja bakti di cabang Karangpandan juga bisa membantu masyarakat sekitar, antara lain pengecoran jalan, kerja bakti membuat gorong-gorong, dan juga kerja bakti membuat siskampling dan lain sebagainya. Kegiatan yang sifatnya organisasi di kecamatan, baik itu FKUB, kemudian Dai Kamtimas, ini MTA ini juga paling, saya matur di sini paling aktif, paling sregep saya matur. Setiap kegiatan-kegiatan ini pasti dari MTA ini semuanya mendukung. MTA yang ada di Kecamatan Karangpandan ini semuanya sudah berjalan dengan baik. Harapan kami MTA cabang yang ada di Kecamatan Karangpandan ini terus kita rangkul semua masyarakat, kita kerjasama dengan masyarakat, kemudian kerjasama dengan jajaran pemerintahan, yang harapannya MTA yang ada di Kecamatan Karangpandan memang menjadi motor penggerak tokoh agama yang ada di Kecamatan Karangpandan ini. Dan mudah-mudahan kedepannya MTA ini lebih baik, lebih kompak, lebih bersatu, saling membantu kepada masyarakat.
Oke. Jadi terima kasih terutama kepada kami ucapkan kepada teman-teman MTA yang ada di Kecamatan Karangpandan ini. Selama ini kita sudah bekerja sama baik, guyup, rukun. Inilah harapan kami selaku pemerintah yang ada di Kecamatan Karangpandan. Mudah-mudahan di Karangpandan ini MTA tetap jaya okay, selama-lamanya. Hewan-hewan itu sama bertasbih memuji Allah, kesempurnaan Allah bertasbih. Di malam hari yang ini itu akan kelihatan, yaitu kekuasaan begitu Allah. Demikian sekilas tentang MTA Karangpandan, yaitu Karangpandan 1 yang kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kemudian kami mengajak kepada saudara pemirsa TV MTA atau MTA TV untuk bisa memahami, kemudian bisa mengkaji bersama-sama, kemudian bisa mengamalkan apa yang sudah kita kaji bersama. Oke, saya kira demikian apa yang kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.